Shalom, mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan kami Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang hancur kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami ya Bapa. Oh, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berpengampunan, pengampunan yang kau pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu secara cuma-cuma yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengar dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hanya melalui iman. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yeremia pasal 26 sampai pasal 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sejak dahulu kala, manusia selalu berusaha untuk mendekati Allah dengan kekuatan sendiri.
Dalam tradisi Yahudi, tanda utama bahwa seseorang benar di hadapan Tuhan adalah sunat dan ketaatan hukum Taurat. Dalam konteks modern, bentuknya bisa berupa aktivitas keagamaan yang legalistik, ketaatan yang hanya untuk mendapat pujian, keinginan kuat untuk layak diterima oleh Tuhan lewat usaha pribadi. Paulus dalam surat Galatia menegur jemaat yang mulai kembali pada hukum setelah mereka menerima kasih karunia melalui iman. Dalam Galatia 5, ia menekankan bahwa usaha manusia, betapapun seriusnya, tidak mampu membenarkan kita di hadapan Allah. Yang membuat kita dibenarkan adalah iman kepada Kristus yang bekerja oleh kasih. Lalu apa makna hanya melalui iman dalam Galatia 5 ayat 5 yang mengatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Mari kita kupas beberapa kata kunci. Oleh roh, yaitu dia pneumatos, yang menunjukkan bahwa bukan usaha lahiriah manusia, melainkan pekerjaan Roh Kudus yang menjadi dasar kehidupan Kristen. Lalu yang kedua, karena iman atau ekpisteos. Iman bukan sekedar kepercayaan intelektual, tetapi ketergantungan penuh kepada pribadi Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 28 mengatakan, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu yang ketiga, menantikan kebenaran atau elpis dikaiosines. Kita sudah dibuat benar secara posisi dan sedang diperlengkapi oleh Roh menuju penggenapan penuh saat Kristus datang kembali. Kaitan kemerdekaan dalam Kristus hanya melalui iman dalam Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan untuk perhambaan. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Paulus menegaskan bahwa iman kepada Kristus membebaskan kita dari dua kutukan besar. Yang pertama, perhambaan terhadap hukum Taurat atau legalisme, dan yang kedua, perbudakan terhadap dosa dan daging. Tanpa iman, manusia kembali diperbudak oleh usaha untuk menyelamatkan diri. Tapi iman membebaskan, karena iman mengakui ketidakmampuan kita. Iman menerima karya Kristus sebagai cukup. Iman membuka ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mengapa orang percaya harus memegang teguh iman? Yang pertama, karena hanya iman yang membenarkan kita. Semua agama menawarkan cara untuk mendekati Tuhan, tetapi hanya Injil yang berkata, kita tidak bisa sampai kepada Allah, Dia yang datang kepada kita. Dalam Galatia 2 ayat 16 yang mengatakan, manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua, karena iman membuka jalan bagi Roh Kudus. Bukan hanya untuk dibenarkan, tetapi untuk hidup setiap hari dalam Roh. Galatia 3 ayat 3 mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Lalu yang ketiga, karena iman menghasilkan kasih dan buah Roh. Iman sejati tidak diam. Iman yang hidup menyatakan dirinya lewat kasih. Dalam Galatia 5 ayat 6 mengatakan, apa yang bekerja adalah iman yang bekerja oleh kasih. Lalu terakhir yang keempat, karena iman memberi kepastian kemerdekaan. Tanpa iman, kita kembali pada ketakutan dan usaha. Dengan iman, kita diperkenankan oleh Allah, dikasihi sebagai anak, dan dipimpin oleh Roh. Dalam Roma 5 ayat 1-2 mengatakan, kita telah dibenarkan karena iman, dan kita hidup dalam damai sejahtera. Refleksi kita pada hari ini, kemerdekaan dari berhala bukan hanya tidak menyembah patung atau sistem, tapi keluar dari kebergantungan pada diri sendiri dan beralih kepada Kristus. Hanya melalui iman, kita masuk dalam relasi dengan Bapa.
Iman itulah yang bekerja oleh kasih, membebaskan, memulihkan, dan bentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya kita semua hidup dalam kemerdekaan sejati, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Hanya melalui iman kita masuk dalam relasi dengan Bapa. Iman itulah yang bekerja bagi setiap kami melalui kasih, membebaskan dan memulihkan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.